Makanya kata Imam Tabi'in Asy-Sya'bi rahimahullah, Yahudi dan Nasara punya satu kelebihan dibanding Rafidhah, Syiah. Yahudi yang sekarang jadi perbincangan di mana-mana kan, Israel ini kejam, jago. Terus mereka dari dulu begitu, selalu memusuhi Islam dan muslimin semenjak zaman Rasul sallam. Dan itu ayat sebutkan banyak, wala tarda angkal yahud. Taib, umat yang terlaknat ini, umat yang dimurkai oleh Allah ini, dengan segala kekafirannya, dengan segala kebusukannya, sama seperti itu pula kaum Nasara masih punya satu nilai lebih dibanding kaum Rafidhah atau Syiah. Apa itu? Kata Sya'bi, kalau kamu tanya Yahudi, dan boleh dibuktikan, kamu tanya, sampai sekarang pun kamu tanya seorang Yahudi, siapa orang terbaik di agama kalian? Orang paling mulia sudah. Pasti mereka jawab Nabi Musa. Ya, karena itu nabi mereka dan mereka bangga-banggakan. Baik. Setelah itu, kalau itu nabi ma'ruf. Tapi setelah Nabi Musa, orang yang terbaik dan orang yang paling kalian muliakan dalam agama kalian, ajaran kalian siapa? Pasti mereka jawab para sahabat Musa yang bersama Nabi Musa berjuang, berkorban, berjihad bersama Nabi Musa. Mereka orang yang terbaik di agama kami. Nasara, kalau kamu tanya dan kamu bisa buktikan, siapa orang terbaik di agamamu? Isa, Nabi mereka, walaupun dengan cara mereka yang sampai menuhankan, kufur tentunya. Tapi setelah Nabi Isa, yang terbaik dalam agama kalian, orang yang paling kalian muliakan siapa? Pasti mereka jawab para sahabat Isa, Hawariyin, yang bahkan rela berkorban nyawa, jiwa raga untuk membela dan melindungi Nabi Isa. Itu mereka, padahal dengan segala kekafirannya. Kamu tanya Rafidhah, kamu tanya kaum Syiah, siapa orang terjelek, terburuk, paling bejat, paling rusak, paling kotor di agama kalian, di ajaran kalian? Pasti mereka jawab para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar dan yang bersamanya. Berarti Yahudi lebih mending dari kalian. Nasara dengan segala kekafirannya lebih baik dari kalian. Mereka dengan kekafirannya masih mengagungkan para sahabat nabinya, karena mereka yang mengawal terus bersamanya. Dan orang tidak akan dekat, orang tidak akan berteman, bersahabat, kecuali yang sama dengannya, mirip dengannya. Ya kan? Apa pernah kamu jumpai orang baik, orang soleh, masya Allah, tapi hari-hari gaulnya bersama para preman, para penjahat, orang yang nggak sholat, orang yang ini? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Lalu siapa temannya? Ya orang yang seperti dia, orang-orang soleh, ahli masjid. Karena dia orang soleh, orang baik. Ya teman-temannya dia pilih orang yang baik juga. Dan itu tujuan inti mereka. Ketika menjatuhkan para sahabat, digambarkan orang-orang yang buruk, orang yang jelek, tujuan intinya menjatuhkan Rasulullah SAW. Karena kalau sahabatnya orang-orang gini semua, lah kok dekat sekali dengan Muhammad SAW, berarti
Ya Nabi juga seperti itu. If orang baik, orang soleh, orang mulia seperti Rasulullah SAW, tapi temannya orang-orang jelek semua, orang-orang dekatnya bahkan, paling dekatnya. Seperti Rasulullah katakan, aku keluar bersama Abu Bakar, aku masuk bersama Abu Bakar, aku datang bersama Abu Bakar, aku pergi bersama Abu Bakar. Artinya dimanapun beliau berada, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, orang-orang dekatnya. Apa iya orang baik? Apa iya orang soleh, orang yang Masya Allah dekatnya dengan orang-orang jelek? Teman akrabnya sehari-hari bersamanya. Sebetulnya itu inti yang diinginkan, menjatuhkan Rasulullah SAW. Cuman kalau langsung itu yang disampaikan dari awal akan diperangi oleh kaum muslimin, ya kan? Karena Rasul punya kedudukan besar di hati mereka. Orang mulai sedikit berani menyentuh, urusannya besar kan gitu. Baru gambar karikatur saja digambarkan Rasul begini, protes muslimin satu dunia, nggak terima mereka. Karena dicintai sangat Rasul di hati mereka. Sehingga kalau langsung menjatuhkan, resikonya besar. Maka apa yang mereka lakukan, para musuh-musuh Islam ini? Para sahabatnya yang dijatuhkan, digambarkan jelek, digambarkan rusak ini itu. Inti yang diinginkan Rasul. Kalau sudah para sahabatnya jelek, orang sekelilingnya, teman-temannya orang-orang yang bejat, rusak, khianat, ambisius dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan Rasul? Kok dekat dengan mereka? Itu poinnya.